Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Agung Nugroho, kelas 8 Al-Ghafur, akan menyampaikan materi sihir. Apa itu sihir? Sihir tidak akan luput dari kehidupan manusia sehari-hari yang digunakan oleh seorang orang yang tidak mengerti atau tidak paham mengenai dampak dari perbuatan tersebut. Sihir ini telah tersebar di tengah-tengah peradaban manusia masa kini maupun masa lalu. Mulai dari sihir berupa pelet, santet, dendam, dan lain sebagainya. Padahal telah jelas dalam Al-Quran bahwasannya sihir ini dapat membuat seorang yang melakukan perbuatan tersebut menjadi kafir musyrik. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah supranatural seperti sihir, santet, dukun, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dekatnya kebudayaan kita dengan dunia supranatural. Seperti demikian, Islam sebagai agama yang menyeluruh juga membahas perihal supranatural dengan ruh, alam gaib, surga, neraka, kehidupan setelah mati, termasuk sihir, dukun, dan kekuatan supranatural. Al-Quran menjelaskan mengenai permulaan manusia mengenai sihir dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Ayat di atas bermaksud bahwa kedua malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir dan cara melawan ilmu syaitan berupa mengerjakan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Metode inilah yang dipakai kedua malaikat tersebut dalam mengerjakan sihir. Hukum mempelajari sihir. Mengenai hukum mempelajari sihir, mayoritas ulama berpendapat bahwa belajar atau mengerjakan sihir hukumnya haram. Alasannya karena Al-Quran telah mengecamnya dan menjelaskan bahwa sihir adalah kafir. Lalu bagaimana bisa ada sihir yang dikatakan boleh? Selain itu, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji. Jauhilah 7 perkara yang merusak dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir, membunuh seorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah memperingatkan dengan keras tentang dosa syirik sebagai dosa yang tidak terampuni. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya.
bagi siapa saja yang ia kehendaki. Barang siapa berbuat sihir, maka ia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bagaimana cara terhindar dari sihir? Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Sihir erat kaitannya dengan pekerjaan setan yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Untuk mengusir setan agar selalu menjauhi kita adalah membaca Al-Quran. Yang terakhir, membaca doa mengobati guna-guna dan sihir. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas disebutkan sejumlah cara menangkal sihir, gangguan setan, dan hal-hal mistis lainnya yang dapat dilakukan sesuai ajaran Islam. Berikut bacaan doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, baca doa tersebut sebanyak 100 kali setiap hari. Doa penangkal sihir itu dapat dibaca kapanpun, terutama setelah bangun tidur, selesai sholat wajib dan sholat sunnah, dan sebelum tidur. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.